Bin da, wie gesagt, wirklich alles wunderbar. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby. Assalamualaikum ya Babe. Apa kabar nih canggih semua? Wah, syukurlah deh kalau pada baik semuanya. Perkenalkan, nama Aye, Zahwa Yusnaradania dari SD Sekolah Puroko 02. Saya berasal dari DKI Jakarta. Hobi saya adalah membaca dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Nah, berhubung saya orang Jakarta, hari ini saya akan bercerita tentang cerita yang berasal dari DKI Jakarta, tepatnya di daerah Kemayoran. Siapa yang tahu daerah Kemayoran tuh sebenarnya ada di mana sih? Ya, betul. Daerah Kemayoran terletak di Jakarta Pusat. Dulunya, kecamatan ini merupakan Bandara Kemayoran yang sejak tahun 1985 ditutup dan sebagian wilayahnya dijadikan pemukiman. Pada tahun 1992 menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta yang setiap tahunnya diperingati dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta. Nah, penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama. Judul ceritanya adalah Murtado Si Macan Kemayoran, yang saya ambil dari buku Dongeng Cerita Rakyat. Murtado tinggal di daerah Kemayoran. Parasnya cukup tampan. Selain tampan, ia juga memiliki sikap yang santun. Saat itu, keadaan Kemayoran masih kurang aman karena masih dijajah oleh Belanda pula. Banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan jahat Kemayoran. Salah satu jagoan jahatnya bernama Beklihun dan dibantu oleh Mandor Bacan. Sejak kecil, Murtado dididik dengan baik oleh ayahnya. Bukan hanya ilmu agama dan mata pelajaran sekolah, tetapi juga ilmu bela diri. Sebenarnya, Murtado tidak tahan dengan perilaku Beklihun yang sewenang-wenang. Tapi, ia mencoba menahan diri. Hingga suatu hari, kemarahannya memuncak karena melihat Mandor Bacan berani-berani mengganggu kekasihnya. "Hei Mandor Bacan, berani sekali kamu mengganggu kekasihku!" teriak Murtado sambil menghadang langkah Mandor Bacan. Mandor Bacan pun menanggapinya dengan sinis. Memangnya kenapa? Suka-suka saya mau menyukai wanita manapun." Murtado pun segera mengeluarkan jurus bela dirinya. Mandor Bacan pun tak mau kalah. Mandor Bacan bukanlah musuh yang mudah, tapi Murtado dengan mudah mengalahkannya. Tidak terima dengan perilaku Murtado, Mandor Bacan pun melaporkannya kepada Beklihun. Beklihun pun merasa tersinggung atas tingkah laku Murtado. "Baiklah, aku akan mencari cara agar si Murtado itu kapok kepadaku." Berbagai cara telah dilakukan Beklihun, tapi semuanya gagal. Hingga akhirnya Beklihun menyerah dan bahkan ia meminta persahabatan dan perdamaian kepada Murtado. Murtado pun menerimanya dengan senang hati, tanpa ada dendam sedikit pun. Bahkan ia rela membantu Beklihun untuk mengusir perampok yang dipimpin oleh Warsa. "Murtado, Belanda sudah berkali-kali menegurku. Aku dikira tak sanggup mengurus rakyat kita ini. Rakyat kita semakin miskin,
tidak mampu membayar pajak. Semua ini gara-gara Warsa. Maukah kau membantuku? Ucap Baekhyun. Murtado pun berpikir sejenak. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Baekhyun, camkan kata-kataku ini. Aku mau membantumu karena menolong rakyat Kemayoran sudah menjadi tanggung jawabku. Tapi aku membantumu bukan untuk membantu Belanda juga. Terima kasih Murtado. Ucap Baekhyun berterima kasih kepada Murtado. Murtado pun segera menyusun strategi bersama anak buahnya. Hingga ia mendapat informasi tentang keberadaan Warsa dan anak buahnya. Tanpa buang waktu lagi, Murtado segera pergi ke daerah Kerawang di mana Warsa dan anak buahnya berada. Sesampainya di sana, hahaha, anak ingusan, berani sekali kamu melawanku, ucap Warsa kepada Murtado. Murtado pun segera mengeluarkan semua jurus bela dirinya. Warsa pun tak mau kalah. Hingga akhirnya kemenangan berpihak kepada Murtado. Warsa tewas di tangan Murtado. Setelah Warsa tewas, anak buah Warsa meminta ampun kepada Murtado. Ampun Tuan, ampun. Kami akan melakukan apapun yang Tuan minta. Tapi jangan bunuh kami, ucap anak buah Warsa mengiba-iba. Baiklah, tunjukkan semua hasil rampokanmu dan bawa ke sini. Setelah Murtado berhasil membawa semua hasil rampokan Warsa, Murtado pun segera kembali ke Kemayoran. Murtado pun mengembalikan semua harta benda milik warga. Warga pun sangat bergembira. Bukan hanya warga, tetapi Baekhyun pun juga gembira. Saking gembiranya, Baekhyun hingga melaporkan peristiwa itu kepada Belanda. Belanda pun merasa kagum atas keberanian Murtado, dan ia berencana untuk mengangkat Murtado menjadi pemimpin Kemayoran. Tapi Murtado menolaknya dengan halus. Maaf Tuan, hamba tidak bisa. Lebih baik hamba menjadi warga biasa yang menolong rakyat Kemayoran dengan cara hamba sendiri, tolak Murtado dengan halus. Nah, karena peristiwa itu, banyak orang yang menyebut Murtado dengan sebutan Macan Kemayoran. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Murtado si Macan Kemayoran adalah, untukmu, semua orang pasti memiliki bakat dan kemampuan tersendiri. Maka, gunakanlah bakat dan kemampuanmu untuk menolong orang-orang di sekitarmu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.